Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, memohon kemurahan Tuhan, supaya perkataanmu Tuhan boleh ada dan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu boleh menyampaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berilah pertolongan dalam kelemahan, supaya kelemahan tidak menghalangi firman-Mu boleh dimengerti, firman-Mu boleh diikuti dan dilakukan, supaya kami hidup ya Tuhan di dalam Engkau dengan berkemenangan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, kuasailah pikiran kami, jauhlah daripada kami roh mengantuk ya Tuhan. Kalau ada kegelapan yang bekerja, entah karena sedihnya kami maka mau tidur, atau entah karena iblis dekat, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk mengusir kegelapan itu. Berikan mata yang celik, ya Tuhan, untuk melihat Engkau. Berikan telinga yang mendengar, dan berikan kami hati yang terbuka. Berkatilah setiap orang dengan makanan rohani yang akan menguatkan dan yang akan mengenyangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bulan ini adalah bulan perdamaian menurut kalender Sinode GKMI ya, dan saya memilih bahan dari Sinode Efesus pasal 6. Kita mencoba dulu ayat 1 sampai 3 karena waktu. Nanti kita lihat kalau bisa diteruskan sampai 9. 1 sampai 3 dulu. Ayat 10 sampai 13 dulu ya. 10 sampai 13 dulu. Baru nanti kalau bisa selesai kita selesaikan sampai ayat 20. Ya, jadi Efesus 6, 10 sampai 13 dulu, baru nanti kalau ada waktu kita lanjutkan sampai 20, kalau tidak nanti kita sampaikan pada kesempatan lain. Saya bacakan ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai di situ dulu. Iya, di dalam tema yang diberikan Sinode, mereka buat temanya adalah perjuangan kita. Saya sebenarnya lebih senang ini temanya peperangan rohani, tapi nggak apa-apa, kita ikuti dengan apa yang mereka buat, perjuangan kita. Iya, manusia kita lah ya, manusia kita ya. Kita ini berjuang atau enggak ini? Berjuang ya. Iya, memang saya rasa sejak manusia lahir, gitu ya, lahir ya, dia sudah berjuang. Kenapa? Karena keluar dari rahim ibu, di rahim ibu nyaman. Iya kan? Perlindungan ada. Iya, kayaknya enggak ada serangan. Kecuali ibunya merokok, baru ada serangan terhadap janin. Iya, entah ibunya minum alkohol, baru ada serangan terhadap janin. Atau dia memakan makanan yang beracun, makanan yang enggak cocok dengan ibu hamil. Ya itu ada serangan di dalam. Tapi umumnya ibu menjaga anaknya. Walaupun ada pernah juga kasus saya hadapi, seorang ibu yang nggak bisa berhenti merokok waktu hamil, dan anak itu memang lahir dengan kanker. Iya, kanker ya, dan umurnya tidak
bisa panjang. Karena dari dalam kandungan dia sudah dicemari. Iya, tapi secara normal lah kita bilang kalau yang di dalam tidak ada keracunan apa-apa, dia lahir dengan normal. Begitu menghirup udara yang baru ini aja sudah perjuangan. Iya, karena itulah maka kita melihat dia menangis. Itu mengembangkan paru-parunya supaya paru-parunya akan berfungsi dengan baik. Maka anak yang enggak menangis ditepuk-tepuk punggungnya ya. Iya, seperti itu. Iya, supaya bisa anak itu menangis. Baru nanti paru-parunya kembang. Saya enggak tahu apa ada insight di situ ya, dari keadaan menangis baru bisa berkembang gitu. Iya, tapi itulah yang terjadi pada bayi. Jadi bayi itu memang struggle dari mana? Dari sejak mulanya. Lalu bertambah besar perjuangannya makin besar lagi kan gitu ya. Iya, sehingga kita sekarang ini dalam segala usia yang berbeda-beda ini, mulai dari saya rasa 20 ke atas yang di sini, ini juga penuh dengan perjuangan. Iya, perjuangan ini tidak semua perjuangan rohani. Iya, untuk makan sehari-hari juga berjuang ya. Ada di sini berjuang untuk makan sehari-hari? Ada banyak. Mengapa? Harga-harga naik dan awak bukan petani gitu ya kan. Jadi apapun dibeli. Iya, seperti itu. Banyak perjuangan kita. Bukan saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, berjuang. Menikah juga berjuang juga ya kan. Kan bukan berarti sudah menikah nggak ada lagi perjuangan, nggak dijaga pun hubungan ini nggak masalah gitu. Enggak, ada perjuangan. Kayak mana suami istri ini tetap memiliki komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, miscommunication, salah komunikasi. Setelah tua tambah lagi perjuangan. Mengapa? Gigi makin diganti tadi dengan gigi baru ya. Iya, supaya cantik kelihatannya walaupun tidak efektif untuk menggigit tulang. Ya kan? Ini kan perjuangan juga. Belum lagi keadaan usus yang semakin menurun. Asal makan cabai sedikit ke belakang. Iya kan? Makan yang asam-asam ke belakang. Makin tua lagi ke kamar mandi, maaf, kena pipis. Iya, celananya. Enggak sampai ke kamar mandi sudah menetes dia. Ah, ini yang udah habis remnya ini. Yang remnya sudah semakin habis, dratnya nggak ada lagi untuk menahan. Iya, jadi seperti itu. Iya, jadi ini semua perjuangan. Iya, tapi karena hal itu biasa, ini bukan itu yang kita bicarakan pada pagi hari ini ya. Perjuangan yang dibicarakan pada pagi ini adalah perjuangan untuk melawan musuh. Itu pun tidak bisa kita bahas semua. Karena ada 3 musuh orang percaya di bumi ini. Yang pertama musuhnya adalah dirinya, dagingnya, keinginannya. Karena sekalipun pikiran sudah dibaharui, hati dibaharui, tubuh ini masih tubuh yang lama. Dan tubuh ini menarik orang muda untuk malas bangun untuk saat teduh. Ya, menarik orang tua untuk nggak usah lagi lah banyak kali dipikirkan. Mengapa? Karena sudah lelah. Iya, seperti itu ya. Jadi daging ini. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Itu yang dibicarakan di sini. Jadi iblis itu adalah musuh kita dan musuh kita yang ketiga adalah dunia. Dan sering kali bagian 2 dan 3 ini iblis sering memakai dunia. Sering memakai sistem yang ada di dunia untuk melemahkan. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan mempersiapkan diri dengan suatu fakta. Orang yang lahir tadi secara fisik berjuang. Orang yang lahir baru juga berjuang. Mengapa? Kalau dulu iblis itu kawannya. Sama dia tidur. Kan pernah kita tidur sama jerango ya? Iya, pernah kita tidur sama apa namanya itu? Iya, pelindung-pelindung yang diberikan oleh nenek moyang. Dulu kawan.
bayangkan kita keluar dari dia. Kita tidak lagi menjadi kawannya. Iya, jadi apa yang terjadi? Dia menganggap kita musuh. Kita juga enggak kawan lagi sama dia, kita juga musuh. Ya kan? Iya, jadi itu sebabnya enggak mungkin tidak ada yang namanya peperangan. Enggak mungkin enggak ada yang namanya perjuangan. Iya. Maka tadi saya lebih senang peperangan rohani. Tapi enggak apa-apa. Karena dalam peperangan kan berarti perjuangan. Iya. Gereja, orang percaya ya diserang. Kalau dulu kawannya, kalau kawan enggak diserang. Ya maka kalau kamu belum bertobat, tidur sama iblis pun enggak masalah. Tapi kalau hari ini iblis datang di samping du, kurasa kamu enggak nyaman lagi. Iya, ngapain pula si gelap ini datang lagi? Orang yang dulu 2 lapis matanya, ya kan? Sekarang enggak lagi. Lalu tiba-tiba iblisnya datang, dia lihat lagi, kurasa suntuk dia. Loh, kok bisa kulihat lagi? Berarti aku ini belum apa ini ya kan? Belum lepas ini, kok bisa kulihat? Duduk dia di sampingku putih. Iya. Ada pula Kristen yang sesat pula. Kayak mana itu? Asal ada putih di dekatnya, doanya dijawab. Dia tiap berdoa dia menanti yang putih itu datang. Padahal itu bukan Tuhan, itu siapa? Iblis, ya, malaikat yang menyamar menjadi malaikat terang. Iya. Jadi kalau berdoa jangan nunggu-nunggu putih di samping ya. Iya, juga nggak usah dibayangkan dulu. Apa biasanya kalian bayangkan kalau berdoa? Apa dibayangkan? Salib? Gak perlu bayang-bayangkan. Iman aja bahwa Allah ada, gitu ya. Dan nggak usah juga pegang dulu Alkitab, baru nanti doa dijawab. Supaya aman letakkan Alkitab di samping tempat tidur atau di bawah bantal. Itu penyembahan berhala juga. Iya, Alkitab ini bukunya ini. Iya, yang berkuasa itu bukan bukunya. Tapi siapa? Tuhan yang ada di dalamnya yang diceritakan oleh Alkitab ini. Iya. Jadi ada peperangan. Saya pikir ini poin penting pertama. Kita harus menyadari, menyiapkan diri. Aku masuk ke zona perang. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Setiap orang yang lahir baru bukan teman iblis lagi. Iblis tidak masuk lagi ke dalam dia. Ya, tidak ada orang yang didiami oleh Roh Kudus Allah bisa dimasuki oleh iblis, enggak ada. Iya. Jadi kita punya hati yang baru, punya Roh Tuhan yang menyertai, dia tinggal dalam kita. Ya kan? Kita punya tujuan yang baru, cara hidup yang baru, semua itu tak disukai oleh iblis. Oleh karena itulah dia akan berusaha dengan segala cara, bahkan dengan tipu muslihat, supaya kita bisa dikacaukan atau dikalahkan atau kena panah api si jahat itu, sehingga kita menjadi lumpuh secara rohani. Saya sempat membaca tentang gereja di kitab Wahyu ya, ada 7 gereja di sana. Bagaimana musuh ini bekerja di 7 gereja ini? Kita tidak sempat membacanya, tapi saya akan jelaskan. Di jemaat Efesus itu cara kegelapan bekerja adalah kegelapan itu membuat mereka begitu sibuk. Karena mereka telah memiliki pengertian yang benar, doktrin yang benar, daya tahan yang benar dalam penderitaan, ya, dan mereka sangat berjerih lelah. Tapi ada satu yang diusahakan oleh iblis, yaitu apa? Supaya mereka melakukan semua itu tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Itu rupanya yang menjadi senjata, sehingga ya, jemaat yang mengerti doktrin yang benar, ajaran yang benar, bahkan bisa membedakan pengajar sesat yang mana
pengajar yang benar. Bahkan mereka bertahan banyak mengalami kesukaran. Tapi mereka sudah menjadi orang yang bergerak bukan berdasarkan kasih. Tidak ada lagi kasih melakukan segala sesuatu, ya, nggak ada lagi. Ya, mereka melakukannya karena memang harus melakukannya. Tapi kasih akan Allah yang menjadi penggerak yang dahulu itu ada sehingga mereka menjadi jemaat primadona yang sangat mengasihi Tuhan, yang berjuang bagi Tuhan, ya, ini hilang. Dan Tuhan memperingatkan supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali bukan kepada ajaran yang benar, bukan kepada kasih yang mula-mula. Supaya mereka kembali mengingat bagaimana Tuhan mengasihi dan bagaimana seharusnya mereka melakukan apapun itu karena kasih kepada Tuhan. Jadi saya membaca di 7 gereja ini ya, karena ini mewakili gereja sepanjang zaman. Ini yang dilakukan oleh kegelapan. Kalau di gereja Smyrna itu saya baca ada fitnah dari orang-orang Yahudi yang katanya dia percaya tapi sebenarnya dia jemaah iblis. Dia bukan orang bertobat. Dia memfitnah orang-orang Smyrna yang telah menjadi percaya sehingga sebagian dari mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi iblis juga tidak senang kalau orang percaya itu benar. Ya, sehingga kita harus waspada. Ada serangan untuk memfitnah, ada serangan untuk melemparkan ke dalam penjara. Kalau saya membaca jemaat Pergamus ini, mereka ya sebenarnya jemaat yang bagus, tetapi sayang ada masuk di tengah mereka orang-orang yang ajarannya salah, yaitu ajaran Bileam. Bagaimana ajaran Bileam? Bileam kepada Balak itu memberikan nasihat yang salah. Ya, ajaran Bileam ini berhubungan dengan boleh memakan makanan persembahan berhala, bahkan boleh melakukan perzinahan. Iya. Dan juga di sana ada pengikut Nikolaus yang sama-sama mengajarkan yang sama, yaitu membawa umat kepada dosa seksual seperti itu. Iya, jadi ini yang dikerjakan oleh kegelapan lewat pribadi-pribadi tertentu. Ya, sehingga gereja menjadi gereja di Smyrna ini kalau tidak waspada tentang hal ini dan tidak dibersihkan dari pengaruh Balak, pengaruh Bileam dan pengaruh Nikolaus ini, ya Tuhan tidak akan senang dengan mereka. Dan juga di gereja Tiatira ada di sana seorang nabiah yang menyesatkan, namanya Izebel. Dia juga sama ajarannya. Dia juga mentolerir perbuatan zina dan penyembahan berhala. Dan di gereja di Sardis, di sana apa yang terjadi pada mereka? Mereka adalah jemaat yang apapun gak ada dikerjakannya sempurna. Kerjanya dia, tapi gak ada satupun sebagaimana seperti standar yang Tuhan mau. Kalau gereja di Philadelphia itu ada jemaah iblis di tengah mereka. Di tengah mereka ada orang yang tidak bertobat, menjadi pendusta dan menjadi pengacau. Dan di Laodikia ini jemaat ini ya merasa kaya, merasa enggak kurang apa-apa. Merasa semuanya baik seperti itu. Jadi kita melihat bahwa tiap-tiap gereja memiliki pergumulannya sendiri. Tiap orang percaya memiliki pergumulannya, tiap keluarga memiliki pergumulannya. Ya, tiap kumpulan jemaah seperti kita ini juga memiliki pergumulan-pergumulan yang khusus. Ya, itu sebabnya ketika Mama Ika belum meninggal ya, di sana saya bertemu dengan satu keluarga yang bilang ada acara ulang tahun gitu ya di rumah
kami gitu. Ya, maka dirayakan. Saya ingat itu kita retreat di Brastagi, kami pergi ke Kuala karena saya khotbah dalam pentahbisan dan pengutusan Edi dan Ulintawati. Iya. Jadi saya ingat itu, kalau ulang tahun saya pikir ya sudahlah, mengalahlah kami, salah satu dari kami hamba Tuhan ini ke situlah memberitakan Injil gitu. Tapi kemudian kita tahu bahwa itu adalah acara ngosei, itu di orang Karo ya. Iya, ganti baju, ngasih apa makan, iya, ngasih chicken gitu. Ya, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala. Ya, sebagai suatu tradisi kepada orang tua, supaya orang tua ini artinya ya sudah lama kami hidup, nggak usah kami hidup lagi lah, kira-kira gitu. Karena nanti kalau dia hidup, anaknya nanti bisa mati. Itu dulu keyakinan orang Karo ini. Jadi lebih baik dia pergi supaya anaknya hidup. Iya, jadi acara ini mau dibuat, ya saya tidak setuju tentunya. Dan saya bilang, kalau acara ulang tahun kami bisa khotbah di situ, tapi kalau acara seperti ini kayaknya tidak cocok lagi dilakukan oleh kita orang yang sudah datang kepada Tuhan. Iya, inilah peperangan rohani tadi. Ketika kita mengatakan apa yang benar, orang bisa nggak senang. Ya, dan memang itulah yang terjadi sehingga dia akhirnya meminta pindah dari gereja kita. Ya seperti itu ya, supaya kita juga ngerti, jangan nanti si Anu kok nggak datang-datang lagi ya. Iya, nggak datang lagi itu karena kita mau dikembalikan kepada dari mana kita ditebus. Kita tidak mungkin kembali dari tempat dari mana ya kita sudah diambil oleh Tuhan. Dulu kita menyembah berhala, dulu kita terpangir, dulu kita apapun yang iblis bilang, ketika kita mimpi, kita lakukan semua itu. Tapi setelah darah Yesus tumpah di kayu salib membasuh kita dari dosa, ya maka kita tidak boleh lagi kembali ke sana. Anjing tidak boleh kembali lagi ke muntahnya. Walaupun entah ada anjing kembali ke muntahnya, tetapi orang percaya janganlah kembali dia kepada dari mana dia diambil oleh Tuhan. Ini berat, kompromi lebih enak. Iya kan, ya lo dalih gitu kan. Iya, tapi apakah nanti kita enggak murka Tuhan seperti kepada jemaat-jemaat yang ada tadi di Pergamus, di Tiatira ini. Sehingga nanti ya bukan saja kita, tetapi anak-anak kita pun bisa terkena akibatnya. Dan kita tidak mau itu terjadi, jadi ya seperti itulah. Jadi ada peperangan rohani. Iya, pasti ketika kita bertobat, saudara-saudara kita misalnya kita sakit, pasti kan dia bawa obat kan? Ini kan peperangan. Dia bawa botol dari kampung. Iya, labon dari tabasi katanya. Enggak ditabasi kok, enggak didoakan katanya. Iya, tapi pernah kejadian seperti itu pada teman kami ya. Dia bawa botol itu tadi dari kampung. Kami lagi ngobrol di depan. Yang bawa turangnya, itoknya. Dia segan untuk bilang kami nggak pakai lagi gitu. Segan atau takut atau malu entah yang mana lah. Pokoknya jangan dia tersinggung ya. Sudah terima saja, nanti nggak pakai buang gitu. Iya, tapi ketika kami ngobrol-ngobrol di depan meledak di belakang. Kami pikir bom. Lari kami semua ke belakang. Ternyata apa? Botol yang ada ramuannya tadi. Meledak dibuat Tuhan, cobalah. Baik kali Tuhan itu ya. Nah, perlu meledak dibuat semua yang enggak beres. Supaya kita akhirnya melihat ini enggak berkenan kepada Tuhan. Itu diizinkan Tuhan meledak loh. Kami terkejut betul-betul takut waktu itu. Ada bom atau apa? Yuk berlomba-lomba juga. Walaupun khawatir ada bom, lari juga istilahnya gitu ke belakang gitu. Tapi kami lihat botol itu pecah. Terakhir tanya, siapa yang bawa ini? Nggak ada yang ngaku. Siapa yang nerima ini? Nggak ngaku. Iya, rupanya si Bengkila, nggak ngaku dia. Dia yang nerima karena takut dia menolak turangnya. Turang pula, nanti nggak ada lagi yang masak, anak beru.
Iya kan? Jadi diterimanya lah itu. Jadi akhirnya setelah lama disik-siki dan didoakan, baru dia bilang, aku. Iya, pernah juga gini, dia kan dulu kan gaji pensiun ke kantor pos. Ya, sekarang nggak tahu aku pensiunan masih di kantor pos atau udah kirim ke bank ya. Iya, jadi di kantor pos lah ini pensiunan ini. Jadi depan itu kan banyak orang jual sembur-sembur. Jual macam-macam di situ kan. Iya, jadi datang dia, entah mesuri nanti awak du katanya, entah apa pinggang nanti sakit, inilah pakai gitu. Iya, dia sebenarnya entah, kurasa nggak sampai berdoa, nggak sampai berpikir, dia beli gitu loh, dia beli, bawa. Ya, tapi yang dia beli bukan sembur minyak yang juga yang dia beli itu, dia beli. Iya, kalau untuk sakit-sakit pinggangnya apa salahnya gitulah. Inilah kadang-kadang orang mengeraskan hati. Jadi dia beli, lalu apa yang terjadi? Ya, ketika dia sudah beli, selalu di rumah ada orang yang jatuh. Iya, anaknya lah jatuh. Buat mina enandai gitu. Iya, udah dia pai. Gak ada pula yang awas, apa kayak mana? Alert, waspada gitu, nggak ada waspada. Nah, bisa pula udah bertobat beberapa, memang belum semua anggota keluarga itu bertobat, tapi ada beberapa ini pun tak waspada gitu. Iya, jadi sekali lagi jatuh dari nangkih buah jambu. Iya, jatuh juga, obat lagi gitu. Setelah beberapa kali lah baru satu orang anaknya yang perempuan waspada. Kenapa kok selalu ada yang jatuh-jatuh, ada luka-luka ini? Ada apa yang tambah ke rumah ini gitu ya kan? Iya, barulah coba siapa kita di antara kita yang mengingat entah ada kita bawa sesuatu yang tidak biasa ke rumah kita ini gitu. Iya, barulah si bapak bilang, aku ditawari di depan kantor pos. Iya, apa supaya kalau ngalah-ngalah sakit di pinggang itu dibeli saja gitu. Dan setelah dia beli, ya mulailah di rumah itu seperti itu tadi. Ya, orang yang jatuh lalu kemudian mereka berdoa, itu dipecahkan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu nggak ada lagi yang jatuh. Iya, jadi kamu percaya nggak iblis itu ada ya? Ada yang percaya iblis itu ada? Hah? Siapa tahu nggak percaya dia di samping dia nanti jadinya kalau nggak percaya didekatinya kan. Iya, iblis itu ada. Iya, itu bukan kita buat-buat, dia ada. Iya, karena iblis itu adalah malaikat yang diciptakan Tuhan yang kemudian memberontak. Jadi Allah sendiri bilang dia ada. Ya, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Yesus juga mengakui itu ada. Jadi kalau yang ada kata Tuhan nggak bisa pula kita bilang nggak ada. Tapi kita tidak perlu takut sama dia, walaupun dia adalah pemerintah tadi, dia berkuasa, dia penguasa kerajaan angkasa, dia hebat, dia kuat, tetapi tetap ada yang lebih tinggi dari dia, lebih kuat dari dia. Ya, itulah Yesus Kristus, Tuhan kita, itulah Allah. Iya. Jadi tidak perlu kita takut. Iya. Tapi tidak perlu juga kita menganggap sepele. Karena ada orang menganggap, iblis kok apa itu kecil itu katanya. Bukan kecil, karena malaikat kan lebih tinggi dari manusia kalau dari segi struktur kekuasaan. Itu makanya dia bisa merasuk orang yang tidak percaya. Karena dia lebih tinggi. Kalau dia lebih rendah, mana pula dia yang merasuk. Iya kan? Karena lebih tinggilah dia, maka dia bisa merasuk. Iya. Tapi kalau Yesus sudah ada di dalam seseorang, iblis tidak bisa masuk lagi. Iya. Apa kata firman Tuhan? Roh Allah diam di dalam orang percaya. Jadi kalau roh Allah adalah Allah, dia yang roh yang tertinggi, dia yang paling besar, paling berkuasa, bagaimana mungkin dia ada di dalam yang lain bisa masuk?
Maka aneh kalau ada nanti orang Kristen bisa kerasukan. Itu berarti itu bukan Kristen yang benar. Itu berarti Kristen KTP. Itu berarti Kristen, Kristenan lah. Kristenan kapal selam. Iya kan? Natal datang. Paskah datang. Setelah itu Leong nggak nampak lagi gitu ya. Iya, artinya ini bukanlah Kristen yang sudah bertobat. Ini Kristen yang KTP-nya lah Kristen legalis lah. Mungkin nenek moyangnya Kristen dulu, bapana nandena Kristen, dia pun Kristen. Iya, tetapi tidak ada roh Tuhan di dalam dia. Karena jikalau ada roh Tuhan, tidak mungkin iblis akan masuk. Mari kita kembali ke nats kita punya waktu 20 menit lagi. Yang pertama tadi dikatakan di sini ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi perjuangan ini dasarnya ya, kekuatan kita bukan pada diri. Karena kita lemah, kita rapuh, kita terbatas. Mengalahkan iblis pun kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa, makanya kita diobok-obok, dibodoh-bodohi, ya kan? Disuruh lakukan ini, lakukan itu, ya, disuruh cuci muka di kuburan, disuruh naruh makanan di atas lemari, disuruh bawa tanah dari kampung taruh di rumah, seperti itu. Itu kan dibodoh-bodohi kita, itu diobok-obok. Ya. Jadi kekuatan kita pada Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Ya tentu Tuhan yang sudah menjadikan kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal sehingga dia bersedia memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang memilih kita supaya kita bisa percaya. Maka kalau ada kamu di sini udah ngerti firman Tuhan, tetap kamu nggak datang, entah nggak kamu dipilih. Makanya kamu menunda-nunda terus, merasa masih ada besok, masih ada besok. Kata siapa ada besok? Hari esok tidak ada seorang pun yang tahu. Apa kata firman Tuhan hari ini ketika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena siapa tahu hari ini hari terakhir. Kita tidak pernah tahu. Karena masa anugerah bisa kita memahami dengan jelas. Kita bisa kita melihat kekotoran dosa kita. Bisa kita percaya, inilah dia rupanya, Allah yang benar. Dia yang sudah mati untukku di kayu salib itu. Itu adalah masa kairosnya Tuhan. Kairos itu waktu yang telah ditentukan Tuhan. Jadi bukan kapan aku mau nanti di situ aku bertobat. Enggak. Nanti kamu mau pun Tuhan nggak bisa lagi. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita peka. Adalah anugerah kalau kita bisa mengerti. Mengerti saja anugerah. Karena adanya orang datang ke gereja nggak pernah ngerti firman Tuhan. Nggak pernah ngerti kebenaran. Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Gak ngerti, gak ada yang tinggal. Maka anugerah kalau bisa ngerti, kita terbuka pikiran kita. Oh begini rupanya ya. Adalah anugerah kalau kita sadar. Oh salah rupanya sebuah ini. Upah dosa ini kematian, maut. Aku gak maulah ke maut ini. Itu adalah anugerah. Iya, itu adalah anugerah. Jadi waktu kairos itu adalah waktunya Tuhan. Kalau waktu kronos itu waktu penanggalan ini. Hari ini tanggal 10 September 2023 itu kronos, kalender. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang khusus. Maka saya mengerti pada hari saya bertobat pada bulan Juni tahun 80-an ya, 81 itu. Saya enggak ingat lagi saking lamanya. Iya kan? Saya ngerti waktu itu jika malam itu saya mengabaikan Roh Kudus yang menyadarkan saya, habislah saya ngerti itu. Walaupun malam itu saya memang bertarung dengan kegelapan, bukan bertarung gini ya.
Karena kegelapan bilang apa? Malu kalau semua nanti orang tahu kau orang berdosa. Kau kan pemimpin agama, kau guru sekolah minggu, kau pemimpin pemuda. Malu. Semua orang melihat kau baik. Nanti semua orang tahu kau nggak baik, kau belum bertobat. Tapi di sisi lain Tuhan bilang, ya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kau tidak merendahkan diri, kau tidak datang kepada Tuhan dengan artinya tidak mempertahankan harga diri, benar-benar merendahkan diri, Tuhan tidak akan menerima. Itu pilihan. Orang tahu saya jahat, saya belum bertobat, ya. Tetapi Tuhan menerima saya, atau saya mau pilih orang lain tetap lihat saya baik, tapi Tuhan menolak saya. Pagi hari baru pertarungan itu selesai, dan saya bilang, walaupun seluruh dunia tahu aku jahat, aku kotor dan najis, aku belum bertobat. Asalkan Tuhan menerima aku, cukuplah itu. Pertarungan selesai. Pagi itu saya datang kepada Tuhan. Tidak perlu harga diri. Direndahkan manusia, apa masalahnya? Yang penting Tuhan menerima. Itu saja yang penting. Kalau Tuhan gak mau nerima, mau macam mana? Mau jadi apa saya kalau Tuhan tidak mau menerima? Di dunia menderita, masuk neraka pula. Ya kan? Karena di dunia saya sudah menderita, dari kecil saya menderita. Iya, nanti di dunia yang akan datang juga menderita lagi. Mau pilih apa? Saya memilih, ya, sekalipun seluruh dunia mengatakan, ih rupanya kayak gitunya si anu itu. Gak apa-apa. Yang penting bahwa ketika aku dengan hati remuk datang kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak, aku kotor, aku najis, seluruh kutuk dosa, penyembahan berhala itu ya, seluruh, ya bagaimana nenek moyang saya dulu datang kepada berhala, bagaimana orang tua saya sinkretis, pergi ke gereja tetapi juga masih pada waktu itu masih pergi ke dukun, kalau jatuh dia dukun patahnya itu, ya kan, saya mengakui itu kepada Tuhan dan dosa yang saya berbuat sendiri juga saya lakukan. Ternyata iblis hanya menakut-nakuti. Setelah orang tahu bahwa saya orang berdosa yang kotor sekali, toh tidak ada juga orang yang bilang kotor kali kau rupanya ya. Enggak adanya yang ngomong gitu. Cuma aku sudah ditakut-takuti kalau nanti gua kui kayak mana kalau orang tahu gitu. Ya kenapa rupanya kalau orang tahu? Orang pun orang berdosa juga kok. Iya, siapa rupanya di antara manusia ini yang tidak pernah bersalah? Iya, semua orang bersalah, tapi ada yang menyelesaikan dosanya kepada Tuhan dan ada yang tidak menyelesaikannya. Itu aja bedanya kan? Iya, kita semua di dunia ini orang berdosa. Tidak ada yang tidak. Cuma ada yang sudah menyelesaikan dosa itu dan akhirnya dia berjalan bersama Tuhan dalam hidup yang baru. Tapi ada yang terus, walaupun tahu dia kutu itu gatal, biarlah kutuan aku katanya. Suatu saat nanti entah kiam kutunya katanya. Kayak mana satu saat kiam kutunya? Kutunya gak akan kiam. Kecuali orang itu memang gak mau lagi dengan kutu itu. Kamu pernah punya kutu? Senang kamu ya? Hah? Senang punya kutu? Biarlah bertelur, bertambah banyak gitu ya. Tambah lagi makanannya? Enggak, saya rasa kamu semua berjuang. Cari apa? Pembasmi kutu, entah itu suri kutu. Ya kan, entah suri kutu, entah obat kutu. Tujuannya apa? Supaya mati kutunya. Jadi kok kutu dosa ini senang kali. Kenapa kalau kutu aja kita gak senang, tapi dosa yang membawa kepada maut itu orang bisa senang. Tipu muslihat iblis, membodohi orang sehingga orang merasa besok masih bisa bertobat atau enggak usah dulu percaya sekarang. Itu tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan,
kita tertipu. Iya, jadi kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan katakan. Merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Iya, saya ayat yang kuat salah satu, sebelum dunia dijadikan, aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau kudus untuk tidak bercacat. Itu ayat yang terakhir ini kembali lagi Tuhan katakan. Iya, sebelum dunia dijadikan. Aku gak tahu aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Cuma yang aku tahu ketika mendengar firman itu, sadar aku orang berdosa. Aku datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan Tuhan mengampuni dan menyucikan ya dari dosa itu. Kemudian ya baru aku tahu bahwa adalah Tuhan menggiring aku, menuntun kepada pertobatan. Iya, menggiring, menuntun situasi yang ada pun dipakai oleh Tuhan. Bahkan penderitaan, kemiskinan, kesulitan, ya, pertengkaran di rumah, itu semua menuntun aku untuk mencari adakah Tuhan. Jadi segala penderitaan ini perlu juga. Supaya apa? Supaya lewat itu kita melihat, ya, kita memerlukan juru selamat. Kita memerlukan Tuhan ya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan stres, tanpa Tuhan sikit-sikit pikiran itu negatif. Ya, tanpa Tuhan depresi. Iya, tanpa Tuhan ya mau mengambil obat tidur. Saya dulu pernah ya mau mengambil obat tidur, dosisnya tinggi gitu supaya tidur terus nggak bangun-bangun lagi gitu. Iya, ngeri. Sesudah ada Tuhan masih ada itu, masih, jangan pikir enggak. Ketika hal-hal yang kita hadapi tidak seperti yang kita pikirkan, kan datang dengan Tuhan juga kan kita berharap agak-agak lancarlah hidup ini sedikit kan gitu ya kan. Atau bukan sedikit, banyak gitu. Lalu terjadi hal-hal yang tidak seperti kita pikirkan. Datang lagi si tukang kipas. Ya sudah nggak apa-apa, makan aja pil tidur itu. Kalau satu cukup orang tidur, kau 5 makan katanya. Supaya apa? Supaya kau lupa semua. Kalau lupa kau semua, maka saya ngerti orang yang narkoba itu. Pasti gitu kata iblis sama dia. Minum saja, lupa kau semua nanti masalahmu. Lupa memang sebentar ketika pengaruh obat itu ada. Setelah sadar, ingat lagi. Nah, makan lagi, lupa lagi. Sadar kayak mana? Ingat lagi, kapan berhentinya? Gak pernah berhenti. Akhirnya ya, saya mengerti. Bukan terhadap ya orang tidak percaya tadi yang dibuat iblis tadi membunuh ya. Supaya mati orang ini gitu. Tapi terhadap orang yang sudah percaya, ya masih juga ada serangan supaya apa? Supaya sia-sia. Iya, bahkan juga mungkin supaya mati juga. Supaya nggak ada lagi yang bisa dibuat untuk Tuhan. Iya, jangan pikir kegelapan itu jauh. Enggak, dekat. Lah bondoh-bondoh iya. Iya, itulah sebabnya. Firman Tuhan berkata untuk menang melawan dalam peperangan ini, dalam perjuangan ini. Kuat di dalam Tuhan. Iya. Kamu tadi sarapan gak ke gereja? Sarapan ya? Ada yang gak sarapan pasti ya kan? Yang gak sarapan pasti udah ngantuk-ngantuk ini. Iya, kita makan 3 kali sehari supaya tubuh kita kuat, sehat. Kalau kurang makan otak pun gak jalan. Iya, kebanyakan makan pun bahaya juga. Iya, tapi makanan jiwa berapa kali kita makan? Iya, makanan rohani kita, makanan jiwa kita, makanan roh kita ini makan gak tiap hari? Jangan pernah abaikan firman Tuhan
Ya, jangan pernah abaikan. Setidaknya 1 kali sehari kita makan rohani. 1 kali loh. Makan jasmani aja 3 kali. Makan jasmani 1 kali. Iya, mungkin ditambah dengan minum air, doa ya, 3 kali sehari. Gitu ya, pagi, siang, sore. Tapi mungkin merenungkan firman Tuhan itu yang khusus ya 1 kali. Tapi sambil berjalan kan sebenarnya bisanya firman itu kita ingat terus di dalam pikiran kita. Maka tetap hafalkan firman Tuhan ya, supaya kita hafal, kita lakukan, kita ingat ketika ada tadi iblis mau mencobai kita, dengan firman itu kita bisa melawannya. Dengan firman itu kita bisa menangkis setiap anak panah yang ditujukan kepada kita untuk menghancurkan kita. Maka selain kita kuat harus di dalam Tuhan, kita kuat di dalam kuasanya yang bekerja tadi yang dengan hebat, kita juga harus mempergunakan senjata, ya, menggunakan perlengkapan rohani. Iya, perlengkapan rohaninya nggak bisa kita bahas lagi, tapi setidaknya saya mau mengingatkan ikat pinggang kebenaran, berarti orang percaya itu harus hidup benar. Berbaju jirahkan keadilan, jadi orang percaya itu harus adil. Berkasutkan ya kesediaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kakinya juga harus pakai sepatu, pakai kasut, kerelaan ya, siap sedia senantiasa melakukan apa yang Tuhan suruh, termasuk pemberitaan Injil. Apalagi perisai iman, iya, tetap beriman bahwa Tuhan itu kuat, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia sanggup memberikan nyawa untuk kita, Dia tidak akan pernah tidak baik. Jadi kalau iblis bilang gak baik Tuhan itu iblis. Jangan dengar apa yang dikatakan iblis. Dalam penderitaanmu pun Tuhan baik. Dalam kesedihanmu pun Tuhan baik. Dalam meninggalnya orang-orang yang kau cintai pun Tuhan baik. Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang terjadi, Dia masih mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan ketika dalam kesedihan kita seperti murid-murid itu tertidur, Dia masih mengasihi mereka. Bahkan ketika mereka melawan, mereka mengakui tidak mengenal Allah. Petrus mengatakan itu. Allah belum kehilangan kasihnya kepada Petrus untuk menuntun dia kembali. Saya rasa itu menjadi penghiburan bagi saya, sehingga kalau ada orang lari-lari pun Tuhan masih kuat membawa orang untuk kembali. Lalu ada ketopong keselamatan. Ingat, kamu sudah diselamatkan. Kamu bukan bagian dari dunia lagi. Kamu bukan bagian dari iblis lagi. Kamu warga sorga, tapi tinggal di bumi. Ya, untuk sementara sampai Bapamu datang untuk menjemput kamu ke sorga. Karena di sanalah kerajaan yang sudah ditetapkan bagi kamu. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah diketahui, dipakai, digunakan. Tapi firman Allah juga harus dipakai untuk menyerang musuh. Musuh kita tadi bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Pakai ayat-ayat itu. Pakai firman Tuhan itu. Tunduklah kepada Allah. Lawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Entah dia mengatakan kamu tidak layak untuk dikasihi. Kamu bisa mengatakan Allah mengasihi dengan kasih yang kekal. Entah dia mengatakan kayak kamu ini gak cocok untuk diselamatkan. Iya, kamu bisa menjawab darah Kristus sempurna untuk mengampuni dosa saya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan iblis untuk menghancurkan. Tetapi firman Tuhan tetap ada untuk menangkis itu. Jangan simpan pedangnya. Pakai tusuk. Ya, artinya lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Jangan
ya memang kau nggak cocok lagi balik. Ya kayak mana lah kau sudah kayak gitu. Ya kau sudah merokok, kau sudah apa lagi ya? Iya, entah berjudi, entah ada orang udah kembali lagi main apa? Main lengnya itu. Ya ke joker karo atau apa gitu, saya enggak tahu lah. Iya, tapi Tuhan bilang, aku belum selesai dengan engkau. Tuhan memanggil kembali, kembalilah. Ya, karena darahnya yang mengalir di kayu salib itu cukup untuk membasuh dosa kita. Dan yang terakhir selain memakai perlengkapan selengkap senjata Allah, satu lagi saya baca ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, kata Paulus. Jadi kita melihat di sini bagian ketiga, bagaimana supaya kita dalam perjuangan ini akan menang ya. Selain tadi kuat di dalam Tuhan, dalam kuasa-Nya, memakai selengkap senjata Allah, yang terakhir adalah berdoa dengan tidak putus-putus. Artinya bukan kita duduk berdoa saja, kerja kita, bukan itu maksudnya. Ada doa di mana kita melipat tangan dan menutup mata. Tapi ada waktunya kita sambil masak di dapur bisa berdoa di dalam hati, Tuhan, buatlah supaya anakku yang susah makan, ya, akan makan makanan yang kumasak ini. Itu tidak tutup mata, tidak lipat tangan, tapi berdoa di dalam hati. Itulah berdoa di dalam roh. Bukan bahasa roh maksudnya, bukan. Tapi di dalam Tuhan kita ada, Roh Kudus ada dalam kita, ya. Sekalipun Roh Kudus berdoa untuk kita, kita juga harus berdoa untuk kita. Ketika di jalan misalnya kan ada ya entah cara orang membawa kendaraan ini kadang-kadang kan nggak normal gitu. Karena bisa lahir doa kita di dalam. Tuhan, orang ugal-ugalan, tapi jagailah kami supaya kami tidak celaka. Walaupun mungkin tadi dari rumah sudah berdoa juga supaya dilindungi Tuhan dari yang jahat. Ya, jadi berdoa. Ya, saya ketika dulu masih ke Kuala selalu itu kan 1,5 jam dari Medan ke Kuala. Dari Pinang Baris itu 1 jam lebih lah gitu ya kan. Saya selalu dulu mencoba, Tuhan tolonglah saya supaya ada satu orang saya bisa cerita firman Tuhan. Kalau enggak ada, saya akan begini di situ. Mungkin orang pikir saya bersandar aja tidur. Saya sedang berdoa. Ada banyak wajah, ada banyak persoalan, ada banyak orang yang Tuhan ingatkan sepanjang jalan itu, yang saya bisa doa syafaatkan di dalam bus, di dalam hati saya. Saya tidak lipat tangan. Saya memang bisa juga tutup mata, bisa juga enggak. Tapi saya tidak lipat tangan. Itulah artinya setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Orang jualan kan bisa juga. Tuhan, ya berilah supaya ada orang yang membeli jualanku ini, supaya kami boleh terpelihara dari sini, kan enggak salah. Walaupun sudah berdoa dari rumah, Tuhan berkatilah jualan ini supaya ada orang datang. Enggak salah kan? Sambil berdoa gitu. Jangan pernah hati kita ya lepas dari ketergantungan kepada Tuhan. Ketika kita ngomong dengan orang juga kan bisa kita berdoa, Tuhan, apa yang harus kubilang supaya hati orang ini terbuka terhadap Engkau. Suami-suami yang belum bertobat ini kan bisa di dalam hati berdoa, Tuhan, bagaimanalah aku buat supaya hatinya boleh melihat Engkau. Perkataan apa yang kau ingin untuk kukatakan? Kadang tidak semua perkataan yang tidak membangun pun harus keluar dari perempuan terhadap bapak-bapak yang belum bertobat. Karena kalau dia melihat istrinya yang percaya mengeluh terus, bagaimana juga dia melihat Tuhan? Jadi ada hikmat dari atas apa yang harus dikatakan supaya mereka juga melihat Tuhan. Anak-anak kita ini juga yang susah terbuka, perlu kita doa. Doa spesial, khusus, oke. Tapi doa di dalam sepanjang waktu ini tadi, unceasing prayer ini,
itu juga adalah penting, doa tanpa henti. Iya, saya ketika muda ya, ini mesti dipraktekkan lagi. Dulu kalau kami ke Jawa Tengah gitu ya, ya naik bus naik mobil naik mobil pribadi sih, naik bus enggak bisa, mobil pribadi gitu. Yang nyetir ya nyetir, tapi kami yang di belakang, mari kita berdoa syafaat. Ya kami doa syafaat di belakang sampai ke tempat pelayanan seperti itu. Nyanyi, doa, saya rasa itu lebih bagus daripada gosipi ya. Iya, gosipi orang gitu ya, bicarakan kelemahan orang. Apa gunanya Bu Agus? Ya datang kepada Tuhan di dalam roh kita. Berkenankah kepada Tuhan doa yang begitu? Ya berkenan, mengapa tidak? Iya, jadi kita bisa berdoa setiap waktu. Tidak harus dengan tutup mata dan lipat tangan. Tapi roh kita ini tidak putus-putusnya ada komunikasi dengan Allah yang hidup. Iya, saya sudah ambil waktu lebih. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Hari ini Engkau mengajari kami bahwa ada perjuangan kami ya Tuhan, bukan untuk cari makan saja, bukan untuk seluruh kehidupan kami di bumi saja. Karena tentang hal itu Engkau telah mengatakannya. Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang kami perlu. Karena itu tolonglah kami dalam peperangan rohani ini. Khususnya kali ini kami belajar peperangan melawan yang dari luar ya Tuhan. Iblis masih terus bekerja merusak manusia. Bukan nenek moyang kami Adam dan Hawa saja dirusaknya. Orang-orang percaya segala zaman juga iblis berusaha untuk menghancurkannya. Supaya mereka menjadi lemah, mereka menjadi lumpuh secara rohani. Sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun keselamatan mereka tidak bisa hilang. Tapi maksud Tuhan tidak penuh jadi dalam hidup orang percaya itu. Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu, supaya rahasia yang dalam ini kami boleh merenungkannya, dan itu boleh kami pakai dalam hidup kami. Kekuatan kami dari Tuhan ya cuman. Kalau dari diri kami ini, hancur-hancurannya kami Tuhan. Lemahnya kami, rapuhnya kami. Itulah sebabnya firman-Mu berkata supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya yang hebat yang bekerja. Karena dengan berfirman saja dia menjadikan segala sesuatu. Dan dia mengalahkan segalanya, baik iblis, baik dosa, baik maut, baik dunia. Tuhan biarlah kami meyakini kuasa kebangkitan itu bekerja juga di tengah kami. Kami yang percaya kepada Tuhan bisa melihat kebesaran kekuatan Tuhan itu. Mari Tuhan tolong kami semua, supaya kami tidak lagi bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tidak mengandalkan diri kami. Kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga boleh memakai selengkap senjata Allah ini, supaya kami hidup dalam kebenaran. Kami berpakaian keadilan. Kami berkasutkan kerelaan untuk terus melakukan apa yang Tuhan katakan. Supaya perisai iman itu pun tetap kami pakai. Supaya dengan iman kami menumpas segala panah api daripada si jahat itu ya Tuhan. Dan kami tetap mengingat Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memindahkan kami dari dalam maut ke dalam hidup. Engkau telah mengeluarkan kami dari dalam gelap ke dalam terang. Kami sekarang dalam kerajaan Allah. Kami milik Allah selama-lamanya, tidak ada yang dapat merampasnya. Tuhan tolong kami untuk tetap mengingat itu. Ketopong keselamatan itu supaya kami pakai, Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami juga akan memakai pedang itu ya Tuhan firman-Mu. Untuk menyerang ketika dicobai, ketika dimasukkan pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kami. Ketika dituduhkan, didakwakan banyak hal kepada kami. Kepada firman-Mu lah kami berharap.
Dengan firman itu kami bisa, ya Tuhan, untuk bertahan dan bahkan untuk menyerang musuh kami. Dan Engkau mengingatkan kami lagi hari ini untuk tetap memiliki doa, waktu merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Di tengah segala kesibukan kami ini menjadi suatu prioritas yang tidak bisa diambil dari kami, karena disitulah letak makanan bagi jiwa kami, bagi roh kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong, dan kiranya Engkau menolong kami juga belajar bagaimana kami berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dimanapun kami berada, di jalan, di ladang, di dapur, di pajak, dimanapun kami berada, dalam roh kami bisa berseru kepada Tuhan. Walaupun mata kami pada keadaan di luar itu tidak tertutup, kami tidak bisa melipat tangan kami karena kami berada di tengah orang banyak di luar sana, ya Tuhan. Kami berdoa, roh kami ini tetap datang kepada Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan kami dan hanya Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua supaya ada perubahan dalam hidup kami. Kami tidak menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan, beroleh pertolongan dari Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, jikalau masih ada di antara kami yang belum punya Tuhan, yang belum sampai kepada keselamatan, kiranya turunlah anugerah-Mu supaya tidak dibodohi iblis, tetapi ada ketetapannya akhirnya untuk datang kepada Tuhan. Engkaulah yang mengampuni, Engkau yang menjadikan kami benar. Engkau mengubah kami sedemikian, karena Engkau tahu Tuhan, kami tidak bisa mengubah diri kami sendiri. Tapi Engkau sanggup mengubah kami. Engkau sanggup menyucikan dan menjadikan kami ciptaan baru. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh-Mu menolong kami supaya boleh kami menjadi orang-orang yang menang. Terpujilah Engkau Allah kami. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian hari ini seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ya, Tuhan memberkati.